Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai aplikasi dokumen manajemen sistem, mulai dari proses untuk pengajuan dokumen secara digital, lalu juga memanage dokumen di mana kita bisa mengarsipkan dan juga mengelola dokumen tersebut secara digital, di mana aplikasi DMS ini terintegrasi dengan Bittrex 24. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai alur untuk pengajuan dokumen secara digital. Nantinya, dokumen yang akan diajukan ini dalam bentuk PDF dan akan di-approve dan menghasilkan digital sign berupa barcode ataupun tanda tangan dalam gambar JPEG yang bisa kita bagikan ke user yang sudah request. Ini adalah tampilan untuk mengajukan proses dari digital sign. Secara singkat saya akan jelaskan untuk menunya, dan ini adalah menu request. Isinya mengenai daftar dokumen yang akan diajukan oleh user kepada approver. Dan untuk approver ini, daftar dari dokumen yang harus di-approve oleh approver, user yang berperan sebagai approver. Dan untuk caretaker, ini adalah menu untuk ketika nantinya user yang berperan sebagai approver tidak bisa hadir atau tidak sedang cuti, holiday, dan lain sebagainya, dia bisa memberikan tugas ke rekan lainnya untuk membackup tugas yang harus di-approve. Lalu receiver, ini adalah dokumen yang sudah di-approve oleh user yang berperan sebagai approver. Dan untuk master data, ini adalah dokumentasi dari semua dokumen yang sudah diajukan melalui digital sign. Yang pertama, untuk mengajukan digital sign, kita bisa klik pada menu request. Lalu kita bisa klik request. Dan kita harus mengisi beberapa field yang sudah tercantum. Yang pertama, ini ada dokumen number. Untuk dokumen number, nanti bisa diatur juga untuk secara otomatis nomornya berseri. Dan mungkin akan ada tipe dari dokumen tersebut. Nah, ini juga bisa pengaturan. Dan untuk fieldnya sendiri, ini bisa sesuai dengan alur kerja yang ada di perusahaan Anda. Ini saya akan coba ajukan untuk nomornya. Untuk dokumen owner, ini bisa langsung terisi data dari user yang request. Secara otomatis pun bisa diatur. Ini saya akan coba tambahkan namanya untuk dokumen titelnya nota. Untuk divisinya kita tunjukkan kepada siapa untuk di-approve-nya, kita bisa tambahkan. Untuk dokumen tipenya, kita bisa buat beberapa tipe. Karena ini internal, maka saya tambahkan di internal proses. Lalu untuk targetnya, berapa lama dokumen ini harus di-sign. Saya dalam 1 jam. Dan confidential ini ketika memang dokumen ini secara cepat harus di-approve. Lalu kita bisa upload untuk dokumennya. Kita bisa tambahkan lampiran untuk melengkapi dari dokumen yang kita tambahkan dengan berbagai bentuk file ini mendukung. Lalu additional note, kita bisa tambahkan informasi tambahan. Mungkin saya akan tambahkan. Lalu di bawah ini akan ada approval dan receiver. Kita bisa tambahkan template di sini. Template ini bisa disesuaikan dengan jenis pengajuannya. Lalu bisa kita tambahkan untuk approval-nya. Dan approval ini bisa lebih dari 1 ya. Saya akan coba tambahkan admin sebagai approval pertama. Dan juga admin juga sebagai approval kedua untuk bisa melihat perbandingannya. Jadi secara struktur ini, admin kedua tidak bisa meng-approve sebelum admin pertama harus meng-approve-nya. Jadi akan ada notifikasinya juga. Lalu kita bisa submit di sini. Akan ada notifikasi request dari user yang ingin agar dokumennya di-approve. Oke, kita buka di menu approver. Nah, ini untuk statusnya. Maka akan mendapatkan request. Kita bisa klik. Akan ada button di sini, yaitu approve dan juga decline. Ketika memang nanti dokumennya sudah sesuai, bisa klik approve, dan tidak sesuai bisa decline dan akan dikembalikan kepada user yang request. Ini informasi terkait dokumen yang di request, nomor dokumen, internal proposal, dan sebagainya. Ini untuk gambaran dokumen yang kita upload tadi. Lalu untuk approver, ini informasi user yang meng-approve dari dokumen ini. Need approval, dan ini waiting. Dia menunggu approval dari admin pertama. Untuk history activity-nya pun kita juga bisa melihat lognya. Saya akan coba approve. Saya beri note. Approve.
Oke, kita kembali lagi di menu approver, save. Nantinya ketika sudah di-approve oleh admin pertama, maka admin kedua akan mendapatkan notifikasi untuk bisa meng-approve-nya. Status barnya pun masih dalam in progress, karena admin kedua harus meng-approve dari dokumen yang sudah diajukan. Untuk approver terakhir, maka tindakan yang harus dilakukan adalah menambahkan QR code-nya. Jadi cukup menggeser dari QR code-nya, diletakkan di tempat tanda tangan. Ini untuk proses approver yang terakhir. Jika sudah sesuai, kita bisa save dan approve. Oke. Lalu kita bisa lihat untuk data yang sudah di-approve dokumennya. Oke. Dokumen number, statusnya adalah approve. Kita bisa klik di sini. Ini kita bisa lihat di sini. Ini adalah hasil dari dokumen yang sudah kita approve. Lalu kita bisa download dan nantinya kita bisa bagikan kepada user yang sudah request dokumen yang di digital sign. Untuk selanjutnya, ini adalah dokumen manajemen sistem, di mana kita bisa memanage dokumen secara digital, entah itu mengarsipkan atau meminjamkan dokumen yang ada, itu kita bisa atur di sini. Ini adalah beberapa menu yang bisa kita gunakan. Yang pertama ini adalah inbox. Inbox ini berisi mengenai informasi dari aktivitas pengajuan ataupun mengupload dari penggunaan sistem ini. Lalu untuk dokumen, ini adalah kita bisa merequest peminjaman ataupun mengupload dokumen yang ada. Bank Arsip, ini adalah daftar dari dokumen yang sudah kita buat, yang sudah kita upload. Untuk report, kita akan melihat reporting dari masing-masing dokumen, jadi kita bisa melihat apakah dokumen ini harus disimpan atau tidak. Itu kita bisa atur di sini. Biasanya untuk dokumen manajemen sistem ini, jenis dokumen yang diupload itu seperti ISO atau pengajuan, proposal, dan sebagainya. Untuk master data, ini adalah dokumentasi dari semua aktivitas dokumen yang sudah kita request, dan ini statusnya bisa kita ubah nantinya apakah dimusnahkan ataupun masih disimpan sebagai arsip. Yang pertama mungkin kita akan coba request untuk pengajuan dokumen. Kita tambahkan secara manual untuk dokumennya. Akan ada beberapa field yang harus kita isi. Saya akan coba tambahkan di sini nota. Lalu juga ada abstrak. Kita bisa jelaskan secara singkat mengenai dokumen yang tersimpan. Untuk subklasifikasi ini lebih ke jenis atau tipe dari dokumen yang kita upload. Dan ini secara otomatis, jadi bisa nanti disetting di awal penggunaan. Lalu untuk kelompok dokumen, di sini ada 3 kategori, ada catatan, ulasan, dan sharing. Mungkin kita coba sebagai catatan, maka kodenya pun akan mengikuti C dan dengan nomor sekian dan sekian. Ini untuk tanggal uploadnya, dan ini untuk tanggal dokumen. Masa aktif dari tanggal dokumen tersebut. Boleh saya tambahkan di sini. Kita lampirkan untuk dokumennya. Di sini akan ada informasi mengenai tipe dokumen, yang memang nantinya akan sifatnya musnah, dan ini untuk usia aktifnya adalah 1 tahun. Usia inaktif ini adalah ketika nanti setelah usia aktif 1 tahun, dia tidak akan langsung dimusnahkan, tapi tersimpan di dokumen inaktif, yaitu akan ada durasi selama 2 tahun. Dalam proses durasi ini, kita juga bisa terus update untuk dokumennya, sehingga masa aktifnya bisa terus berlanjut. Untuk pembuat dokumennya juga akan ada informasi di sini secara otomatis, admin, dan juga untuk jabatan ataupun divisinya. Lalu kita simpan di sini. Oke. Lalu kita akan coba untuk melihat keseluruhan dokumen yang ada di sini ya. Master data. Kita ada ke menu bank arsip. Nah, di sini adalah daftar data yang tersimpan yang sudah diupload. Kita bisa melihatnya. Lalu kita juga bisa melihat dashboard di sini. Ini adalah pelaporan dari aktivitas penggunaan dokumen yang sudah kita arsipkan. Mulai dari jumlah dokumen, dokumen sudah di-approve. Untuk dokumen approve sendiri, ini adalah ketika kita request untuk meminjam dokumen kepada divisi lain, maka kita membutuhkan approval dari divisi yang mempunyai dokumen tersebut. Nah, di sini kita juga bisa melihat untuk reportingnya. Untuk dokumen pending, ini dokumen yang belum ter-approve. Bisa kita lihat juga secara diagram. Kita bisa lihat juga statusnya di sini.
Oke, saya akan coba melihat salah satu dokumen di mana kita bisa mengupdate. Nah, di sini kita bisa lihat kondisinya. Tingkat perkembangannya, apakah dia asli, salinan, status dari keaslian dokumen, lalu kondisi arsipnya kita juga bisa update, bentuk arsipnya seperti apa, kita juga bisa record di sini. Kita bisa tampilkan di sini audit trial ini adalah aktivitas ketika kita mengedit dari dokumen yang sudah kita request. Dan ini adalah komentar dari dokumen yang mungkin sudah kita upload. Kurang lebih seperti ini. Demikian video yang bisa saya sampaikan. Selamat mencoba.